Yang terhormat kepada Bapak Dika Darmansyah MKAP dan yang saya cintai kepada teman-teman semuanya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo guys, oke. Terima kasih sudah disapa ya. Di sini saya izin memperkenalkan diri dan saya izin memperkenalkan anggota kelompok dari tim saya. Perkenalkan, nama saya Laila Anggraini Putri selaku moderator dan pembawa acara pada sore hari ini. Dan kemudian di sini ada teman-teman saya. Di sini ada Dea Hamidah. Halo Dea. Oke, selanjutnya ada Naila Putri Hermawan. Halo Naila. Kemudian ada Nazila Putri Nidita. Halo Lala. Kemudian ada Nisa Marlina. Halo Nisa. Dan yang kemudian ada Peruca Insyan Kinanti. Halo Uca. Oke. Nah, di sini sudah perkenalan semuanya ya. Kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya. Oke, teman-teman, apakah sudah muncul? Sudah. Baik, di sini kelompok kami akan membahas mengenai proses keperawatan keluarga, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah keperawatan keluarga S1 Keperawatan FLK UPI tahun 2023. Oke, di sini kami telah menjelaskan terlebih dahulu dan setelah perkenalan kepada teman-teman semua mengenai anggota kelompok kami. Nah, di sini sebelum membahas lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih itu arti keluarga. Maka oleh sebab itu akan dibahas oleh rekan saya. Silahkan kepada Peruca. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan fokus utama dalam pemberian asuhan keperawatan. Keluarga tidak hanya merupakan struktur sosial, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Baik, kita masuk ke pengertian proses keperawatan keluarga. Proses keperawatan keluarga ini adalah metode ilmiah yang digunakan secara sistematis untuk mengkaji dan menentukan masalah keperawatan keluarga, merencanakan asuhan keperawatan keluarga, melaksanakan tindakan keperawatan keluarga, dan mengevaluasi hasil asuhan keperawatan keluarga. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap proses keperawatan keluarga. Yang pertama itu ada pengkajian, yang kedua ada perumusan diagnosa, yang ketiga perencanaan keperawatan keluarga, yang keempat implementasi keperawatan keluarga, dan yang kelima ada evaluasi keperawatan keluarga. Baik, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada proses keperawatan keluarga. Yang ke-1 yaitu ada pengkajian keperawatan keluarga. Nah, pengkajian ini merupakan suatu tahapan di mana perawat mengumpulkan data secara terus-menerus terhadap anggota keluarganya. Nah, dari pengkajian ini juga melibatkan pengumpulan informasi mengenai keluarga, riwayat kesehatan, faktor risiko, serta faktor-faktor lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Yang kedua yaitu ada diagnosa keperawatan keluarga, yang dimana merupakan suatu proses dalam praktek keperawatan yang berfokus pada keluarga sebagai satu kesatuannya. Nah, dalam diagnosa keperawatan keluarga juga melibatkan analisis yang mendalam terhadap kebutuhan, masalah, dan potensi kesehatan anggota keluarga serta interaksi antar anggota keluarganya. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ada perencanaan keperawatan keluarga.
Nah, perencanaan keperawatan keluarga ini merupakan salah satu tahap dari proses keperawatan yang dimulai dari penentuan tujuan itu ada tujuan khusus dan umum, penetapan standar dan kriteria, serta menentukan perencanaan untuk mengatasi masalah keluarga. Nah, adapun beberapa tingkat tujuan yang disusun dalam jangka pendek yaitu khusus dan jangka panjang itu secara umum. Tingkat ini digunakan untuk membedakan masalah yang dapat diselesaikan sendiri oleh keluarga. Yang keempat yaitu ada implementasi keperawatan keluarga. Implementasi keperawatan keluarga ini adalah pelaksanaan tindakan keperawatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, adapun prinsip yang mendasar implementasi keperawatan keluarga antara lain yaitu ada implementasi yang mengacu pada rencana perawatan yang dibuat, kemudian ada implementasi yang dilakukan dengan tetap mempertahankan prioritas masalah. Yang ketiga yaitu ada kekuatan-kekuatan keluarga berupa finansial, motivasi, dan sumber-sumber pendukung lainnya jangan diabaikan. Yang keempat yaitu ada pendokumentasian implementasi keperawatan keluarga. Janganlah terlupakan dengan menyertakan tanda tangan petugas serta bentuk tanggung gugat dan tanggung jawab profesi. Menurut Setiawati 2008. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Dea. Selanjutnya ada proses keperawatan keluarga, yaitu evaluasi keperawatan keluarga. Evaluasi merupakan tahapan terakhir dari proses keperawatan keluarga. Dalam evaluasi, terdapat dua jenis pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi yang dilakukan sesaat setelah pelaksanaan tindakan keperawatan. Penulisannya lebih dikenal dengan menggunakan format SOAP atau SOAP. Lalu ada evaluasi sumatif, evaluasi akhir apabila waktu perawatan sudah sesuai dengan perencanaan. Beberapa metode yang perlu dilaksanakan dalam melakukan evaluasi diantaranya adalah observasi langsung, wawancara, memeriksa laporan, dan latihan stimulasi menurut Dion dan Betan tahun 2015. Lalu ada asuhan keperawatan keluarga. Pengertiannya itu, apa sih asuhan keperawatan keluarga? Yaitu suatu proses yang dinamis, terdiri dari rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktek keperawatan kepada keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah keperawatan keluarga dengan pendekatan proses keperawatan. Nah, di sini juga ada tujuannya, yaitu mengenal masalah kesehatan keluarga, memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan keluarga, melakukan tindakan keperawatan terhadap anggota keluarga yang sakit atau yang membutuhkan pertolongan, memelihara lingkungan yang menunjang kesehatan anggota keluarga, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu di sini yang selanjutnya ada persiapan sebelum memberikan asuhan keperawatan keluarga. Yang pertama yaitu menentukan kasus yang akan ditandatangani dan menetapkan keluarga, sasaran yang akan dikunjungi. Lalu yang kedua, menetapkan jadwal kunjungan dan pastikan kehadiran anggota keluarga, terutama yang berperan sebagai mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, ada menyiapkan perlengkapan asuhan keperawatan. Dan yang keempat, ada komunikasi yang efektif. Slide selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada tahap-tahap proses keperawatan keluarga. Yang pertama, di sini ada mengkaji keperawatan keluarga. Sumber data pengkajian melalui proses dari anamnesa atau wawancara, pemeriksaan atau pengkajian fisik anggota keluarga, dan pemeriksaan diagnostik maupun laboratorium, serta dokumentasi rekam medis. Dalam dasar pemikiran dari pengkajian ini adalah suatu perbandingan, ukuran, atau penilaian mengenai keadaan keluarga dengan menggunakan norma, nilai, prinsip aturan, harapan, teori, dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan oleh Dion dan Betan pada tahun 2015. Lalu ada perumusan diagnosa keperawatan keluarga, ialah yang melibatkan pengumpulan informasi menyeluruh tentang anggota keluarga, lingkungan, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Dalam membuat diagnosa keperawatan keluarga, penting untuk mengidentifikasi masalah kesehatan keluarga, sumber daya yang tersedia, serta faktor-faktor resiko atau ketidakmampuan keluarga dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk selanjutnya, akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih kepada Lala. Yang selanjutnya di sini ada instrumen perumusan diagnosa. Nah, di sini ada alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada pulpen. Pulpen ini berfungsi untuk menulis semua hal-hal yang dibicarakan sama pasien. Yang kedua di sini ada instrumen scoring. Nah, instrumen ini bila didapatkan diagnosa lebih dari satu. Yang ketiga, di sini ada kertas digunakan sebagai media untuk mencatat semua keluhan yang pasien rasakan. Yang keempat, di sini ada kursi. Kursi ini sebagai tempat duduk perawat dan klien dengan berhadapan. Selanjutnya di sini ada meja. Meja juga ini sebagai tempat atau media menulis diagnosa klien. Selanjutnya ada jam dinding dan jam tangan. Nah, jam ini untuk memperhitungkan waktu ataupun penentuan diagnosa. Selanjutnya di sini ada tensi untuk mengetahui data objektif klien. Nah, yang terakhir ada timbangan sebagai alat mengetahui data objektif klien. Nah, di sini ada tata cara perumusan diagnosa. Di sini ada berbicara berhadapan dengan klien. Yang kedua ada tanya semua keluhan klien secara terperinci sehingga mendapatkan data objektif dan subjektif yang sesuai. Yang ketiga, di sini tetapkan diagnosa yang sesuai dengan tanda dan gejala yang tersedia di SLKI ataupun SDKI. Yang keempat, jika diagnosa lebih dari satu, maka dilakukan scoring. Yang kelima, tetapkan diagnosa keperawatan yang sesuai. Dan yang terakhir, tetapkan intervensi yang sesuai dengan diagnosa klien. Yang selanjutnya di sini ada perencanaan keperawatan keluarga. Perencanaan keperawatan keluarga melibatkan pengembangan strategi dan intervensi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan keluarga adalah seperti langkah-langkah merencanakan keperawatan keluarga, identifikasi tujuan, pilih intervensi, prioritaskan intervensi, rencanakan tindak lanjut, kolaborasi dengan anggota tim kesehatan lainnya, inokulasi keluarga, edukasi keluarga, evaluasi, dan revisi rencana. Di sini ada implementasi keperawatan keluarga. Keluarga dididik untuk dapat menilai potensi yang dimiliki mereka dan mengembangkan melalui implementasi yang bersifat memampukan keluarga untuk mengenal masalah kesehatannya dan mengambil keputusan berkaitan dengan persoalan kesehatan yang dihadapi. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai evaluasi keperawatan keluarga. Nah, untuk mendapatkan evaluasi keperawatan keluarga juga diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, di antaranya itu yang pertama, menetapkan garis dasar atau basis masalah kesehatan dari individu atau seluruh keluarga, kemudian merumuskan tujuan khusus keperawatan keluarga untuk klien, kemudian menentukan kriteria dan standar evaluasi, kemudian menentukan metode atau teknik evaluasi serta sumber data, kemudian membandingkan keadaan yang benar-benar nyata dengan kriteria dan standar untuk evaluasi, dan juga mencari penyebab dari pelaksanaan yang kurang memuaskan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai tahap-tahap dalam proses keperawatan keluarga. Dapat disimpulkan bahwa keperawatan keluarga itu ialah seni dan ilmu pengetahuan, filosofi, dan cara berinteraksi dengan keluarga tentang perawatan kesehatan. Nah, keperawatan keluarga juga merupakan hal penting dalam unit perawatan kesehatan, di mana seorang perawat harus menganggap keluarga ada sebagai unit. Nah, mungkin seperti itu yang dapat kelompok sampaikan. Apakah ada tambahan lain mengenai pembahasan ini dari teman-teman yang lain? Ada tambahan juga ya mengenai diagnosa keperawatan keluarga. Jadi diagnosanya itu ada ketidakmampuan coping keluarga, ada penurunan coping keluarga, lalu ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, lalu perubahan peran keluarga,
gangguan proses keluarga, ketegangan peran pemberi asuhan. Selanjutnya akan ada tambahan dari rekan saya mengenai diagnosa keperawatan keluarga. Ada mungkin tambahannya itu dari diagnosa keperawatan keluarga, ada juga ketegangan peran pemberi asuhan, kemudian kesiapan peningkatan menjadi orang tua, kemudian kesiapan meningkatkan proses keluarga, kemudian ada pencapaian peran menjadi orang tua, kemudian ada juga resiko gangguan pelengkatan, kemudian ada resiko proses pengasuhan tidak efektif. Paling segitu tambahan dari diagnosa keperawatan keluarga. Baik, untuk pembahasan sore kali ini mungkin dicukupkan. Semoga teman-teman dan mungkin penonton yang ada di YouTube mengerti apa yang telah kami jelaskan. Semoga hal-hal baiknya dapat bermanfaat dalam kehidupan perkuliahan dan menambah wawasan. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.